Artificial Superintelligence, humanity's final invention. This is a timeline of the future to explore the development of AI and the evolution of humanity, paving the way for biologically inspired machine intelligence, the singularity, humanity's merger and subsequent evolution, and the results that follow. Halo semua, kami dari kelompok Respons akan membahas sedikit tentang implementasi penggunaan analisis data melalui Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam meramalkan tren sumber daya manusia, pengelolaan talenta, dan retensi karyawan. Di era teknologi informasi yang semakin berkembang, kita menjadi saksi bagaimana berbagai inovasi mengubah cara hidup kita, berkomunikasi, dan bekerja. Kemajuan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI telah menjanjikan revolusi industri baru yang menggabungkan potensi manusia dengan kecerdasan mesin. Dalam konteks organisasi dan dunia kerja, AI berpotensi mengubah cara kita memahami dan mengelola sumber daya manusia melalui sebuah konsep yang kita kenal dengan human capital. Namun apa sih sebenarnya AI ini? Bagaimana AI berfungsi dan bagaimana potensinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam human capital? Kita akan bahas lebih dalam selama beberapa menit ke depannya guys. So, stay tuned! Definisi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada penciptaan sistem yang mampu melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Menurut Russell dan Norvig dalam bukunya Artificial Intelligence, A Modern Approach, AI diartikan sebagai bidang studi yang membuat komputer memperoleh kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang saat ini hanya manusia yang bisa melakukannya. Ini mencakup berbagai tugas seperti pemahaman bahasa alami, pengenalan suara, pengenalan pola, dan pemecahan masalah. Jadi, AI itu sebenarnya bukanlah konsep yang baru ya guys. Sejak awal komputerisasi, ilmuwan dan peneliti telah bermimpi menciptakan mesin yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Meskipun ide ini awalnya tampak seperti fiksi ilmiah, penelitian dan perkembangan teknologi telah membawa kita ke titik di mana AI bukan hanya realitas tetapi juga bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Baik asisten virtual di ponsel kita, sistem rekomendasi belanja online, hingga algoritma dalam membantu dokter mendiagnosa penyakit. AI telah menunjukkan potensinya untuk meningkatkan kehidupan manusia. Namun, AI tidak hanya berfungsi untuk mengoptimalkan mesin atau menawarkan solusi teknologi untuk industri tertentu. Lebih jauh, AI memiliki potensi untuk menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kekayaan sumber daya manusia, menghasilkan transformasi dalam bagaimana kita mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan potensi karyawan dalam sebuah organisasi. Ini adalah inti dari implementasi AI pada human capital. Human capital sebagai salah satu aset terpenting dalam sebuah organisasi merupakan total dari seluruh kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki oleh karyawan. Pengelolaan dan pengembangan human capital yang efektif menentukan keberhasilan dan keberlangsungan sebuah perusahaan. Ada sebuah studi yang diterbitkan oleh McKinsey Global Institute yang menemukan bahwa sekitar 50% dari aktivitas pekerjaan saat ini dapat diotomatisasi dengan teknologi yang sudah ada, termasuk AI. Namun bukan berarti bahwa setengah dari pekerjaan kita akan hilang. Malah sebaliknya, AI akan memungkinkan pekerjaan untuk fokus pada aspek-aspek pekerjaan yang memerlukan kreativitas, empati, dan interaksi manusia. Dengan kata lain, AI memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita, bukan mengurangi. Selain itu, AI dapat memainkan peran penting dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Bayangkan sebuah sistem yang dapat secara otomatis mengidentifikasi kandidat terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, atau platform pelatihan yang menyesuaikan materi pelatihan berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar individu. Potensi AI untuk mendukung human capital bisa jadi tak terbatas loh. Namun, seperti semua inovasi, implementasi AI pada human capital juga datang dengan tantangannya tersendiri, yaitu mengenai etika, privasi, dan dampak sosial dari AI tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu,
Saat kita berbicara tentang integrasi AI dan human capital, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan antara manfaat teknologi dengan tanggung jawab sosial dan etika. Selanjutnya, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam bagaimana AI telah dan akan terus mengubah landscape human capital, membahas potensi, peluang, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Tujuannya itu agar kita akan memahami bagaimana AI dan human capital dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan kerja yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Sejarah dan evolusi AI akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hagar Margareta Samon. Sejarah dari evolusi AI, permulaan AI dan penciptanya. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan buatan atau AI, kita mungkin membayangkan teknologi canggih dari era saat ini. Tapi tahu nggak, sebenarnya ide mengenai mesin yang mampu berpikir telah ada sejak zaman kuno. Dari otonom Yunani kuno yang mirip dengan robot, hingga mainan mekanik dari zaman dinasti Tang di Cina. Konsep mesin yang mirip dengan manusia telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Namun, permulaan AI sebagai sebuah disiplin ilmu baru dimulai pada pertengahan abad ke-20. Ada satu nama yang seringkali disebut-sebut sebagai ayah dari AI, yaitu Alan Turing, seorang matematikawan, kriptolog, dan ilmu komputer berkebangsaan Inggris yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran dasar AI. Dalam makalahnya yang berjudul Computing, Machine, and Intelligence yang diterbitkan pada tahun 1950, Turing mengenalkan apa yang kini dikenal sebagai Turing Test, sebuah eksperimen pemikiran untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas. Menurut Turing, jika mesin tidak berkomunikasi dengan manusia melalui teks, sehingga manusia tidak bisa membedakan apakah mereka sedang berkomunikasi dengan mesin atau manusia lainnya, maka mesin tersebut dapat dikatakan memiliki kecerdasan. Walaupun sederhana, tes ini menjadi tindakan bagi banyak peneliti AI yang datang setelahnya. Setelah era Turing, pada tahun 1956 terjadi sebuah konferensi di Dartmouth College yang dianggap sebagai kelahiran resmi dari AI sebagai disiplin akademi, dipimpin oleh John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rockhurst, dan Claude Shannon. Konferensi ini mengumpulkan pemikiran termuka yang berfokus pada hipotesis bahwa setiap aspek belajar atau kecerdasan lainnya dapat dengan detail dideskripsikan sehingga mesin dapat menirunya. Dari situlah AI mulai mendapat bentuk dan definisi yang lebih jelas. Dekade-dekade awal, peneliti AI penuh dengan optimisme. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, didanai oleh pemerintah AS dari organisasi lainnya, banyak laboratorium AI didirikan di seluruh dunia dan mulai berfokus pada simbolisme, pendekatan top-down, serta koneksimisme, pendekatan bottom-up. Pada saat itu, AI tidak hanya menjadi mimpi, tetapi sebuah realitas yang sedang dibentuk. Namun seperti banyak inovasi, AI menghadapi tantangan-tantangan besar dalam perkembangannya. Ada masa-masa ketika pembiayaan untuk penelitian AI dipotong yang dikenakan sebagai musim dingin AI. Meskipun begitu, semangat untuk memahami dan menciptakan kecerdasan buatan tidak pernah pudar. Dan seperti yang kita lihat, hari ini AI berkembang jauh melampaui ekspektasi awal, memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang dan industri.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Gilbert. Terima kasih. Penggunaan AI di sektor lain sebelum human capital. Nah, sebelum kita bahas mengenai implementasi AI pada human capital, kita coba explore dulu beberapa sektor lain yang telah merasakan dampak transformasi dari AI. Ada sektor kesehatan yang bisa melakukan proses citra medis hingga diagnosis penyakit. Sektor keuangan yang dimanfaatkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah penipuan. Selain itu, chatbot dan asisten virtual memudahkan interaksi dengan nasabah. Dan juga sektor energi yang digunakan untuk memprediksi permintaan energi. Nah, yang kemudian kita lihat juga di sektor otomotif, AI digunakan untuk membantu navigasi perjalanan dan juga menjalankan fungsi autopilot yang memungkinkan kendaraan dapat berjalan dengan sedikit atau tanpa manusia. Dari sektor e-commerce dan retail, AI telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan konsumen. Sistem rekomendasi yang didukung oleh AI menyarankan produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan promosi mereka, meningkatkan penjualan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sektor pertanian menggunakan AI untuk membantu petani mengoptimalkan panen, mengurangi penggunaan pestisida, dan meningkatkan hasil tanaman dengan menggunakan drone dan analisis citra untuk mendeteksi daerah yang membutuhkan treatment tertentu sehingga distribusi sumber daya dapat lebih efisien. Nah, yang terakhir adalah sektor pendidikan. AI memungkinkan para pihak yang ada dalam dunia pendidikan untuk mencari tambahan referensi dan inspirasi. Ini hanya bagian dari daftar panjang industri yang telah direvolusi oleh AI. Dan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar dan kecepatan dan keakutan yang belum pernah ada sebelum AI. Memberikan solusi yang inovatif dan efisien untuk tantangan terbesar kita. Dan kini saatnya kita memasuki era di mana AI mulai mempengaruhi human capital. Kita dapat menarik pelajaran dan implementasi di sektor lain untuk memastikan integrasi yang mulus dan produktif. Sebelum kita bahas soal implementasi AI dalam human capital, kita fokus dulu mengenai human capital dan human capital management yang akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Marina Kusuma. Konsep human capital, definisi dan pengertian. Seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi, pemahaman kita tentang aset organisasi juga mengalami evolusi. Salah satu aset terpenting bagi organisasi saat ini adalah sumber daya manusianya, yang dalam konteks akademis dan bisnis sering disebut sebagai human capital. Kata Pak dosen kita nih, dulu karyawan dalam organisasi itu hanya ngerjain job rutin. Nah, sekarang udah beda, namanya saja human capital. Jadinya sekarang tuh karyawan udah dianggap sebagai aset dalam sebuah organisasi. Nah, kalau namanya aset pasti punya nilai dalam organisasi perusahaan. Dalam istilah sederhana, human capital mengacu pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut lain yang dimiliki oleh seorang atau kelompok yang dapat digunakan untuk menciptakan value bagi organisasi, komunitas, atau negara. Peran human capital di era digital. Era digital ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan kita. Salah satu area yang mengalami perubahan mendalam adalah peran dan fungsi human capital dalam organisasi. Bagaimana human capital beradaptasi dan berkembang di tengah gelombang dan transformasi digital. Mari kita eksplorasi lebih lanjut. Yang pertama, dari sumber daya ke aset berharga. Di masa lalu, tenaga kerja sering dilihat sebagai sumber daya yang dapat digantikan. Namun, di era digital, dengan kompleksitas tugas yang meningkat dan kebutuhan untuk keterampilan khusus, karyawan dilihat sebagai aset berharga yang memerlukan investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, kemahiran digital menjadi prioritas. Keterampilan teknis dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru kini menjadi prioritas.
Karyawan diharapkan tidak hanya memahami alat digital, tetapi juga bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan penciptaan nilai. Yang ketiga, kolaborasi dan kerja tim dalam jaringan. Dengan teknologi digital memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi global, peran human capital telah berkembang untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dalam tim yang tersebar di berbagai lokasi. Ini memerlukan keterampilan komunikasi yang baru dan pemahaman tentang budaya dan dinamika tim yang beragam. Yang keempat, mengutamakan soft skill di era informasi. Keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan antar pribadi menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Meskipun teknologi dapat mengotomasi banyak tugas, sisi manusia dari pekerjaan seperti empati, komunikasi, dan kolaborasi tidak dapat digantikan. Yang kelima, pemeliharaan keseimbangan manusia teknologi. Dengan kemajuan AI dan otomatisasi, ada kecemasan tentang hilangnya pekerjaan. Namun, peran human capital telah berevolusi untuk bekerja berdampingan dengan teknologi, memastikan bahwa mesin dan manusia saling melengkapi, bukan menggantikan satu sama lain. Yang keenam, pengembangan karyawan sebagai strategi utama. Dalam era digital, perubahan terjadi begitu cepat sehingga organisasi harus terus-menerus melatih karyawan mereka. Investasi dalam pembelajaran dan pengembangan karyawan menjadi strategi bisnis kunci untuk memastikan adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Era digital telah mengubah cara kita melihat dan menghargai human capital. Di tengah tantangan dan peluang yang disajikan oleh teknologi, peran sumber daya manusia telah berkembang dari pelaksana tugas menjadi pemikir strategis, inovator, dan mitra kritis dalam penciptaan nilai. Dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan dan adaptasi, human capital terus memainkan peran penting dalam membantu organisasi bergerak maju di dunia yang terus berubah. Kita balik dulu ya, membahas AI bersama teman saya, Hidayat Saini. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya AI ini akan mengubah cara kita bekerja. Fungsi otomasi pekerjaan, analisis big data, sampai interaksi dan layanan pelanggan. Saat ini kita memasuki era digital yang semakin canggih. Peran AI dalam mengubah bentuk dan sifat dunia kerja menjadi semakin besar. Otomasi sebagai salah satu fungsi yang dapat dilakukan oleh AI dapat mempengaruhi berbagai aspek pekerjaan. Nah, beberapa impact positif dari otomasi pekerjaan, analisis big data, dan interaksi layanan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. AI memungkinkan perusahaan untuk mengautomatisasi tugas-tugas sederhana, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan analisa dan layanan pelanggan. Yang kedua, optimalisasi proses bisnis. Perusahaan dapat menggunakan AI untuk analisis data dalam skala besar, membantu dalam pengambilan keputusan, dan mempercepat proses bisnis. Yang ketiga, prediksi berbasis data. Salah satu kekuatan utama AI dalam analisis big data adalah kemampuan untuk membuat prediksi. Perusahaan sekarang dapat meramalkan tren pasar, permintaan produk, dan perilaku konsumen dengan akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti yang dijelaskan Meyer, Schoenberger, dan Chagger dalam buku mereka Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Prediksi berbasis data memungkinkan perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan efisien terhadap perubahan. Yang keempat, peningkatan layanan pelanggan dengan analisis data. Dengan memproses data interaksi pelanggan sebelumnya, AI dapat memberikan informasi kepada tim layanan pelanggan mengenai riwayat masalah, preferensi, dan interaksi sebelumnya, memungkinkan tim untuk memberikan solusi yang lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh, pada sektor perbankan, automasi digunakan pada penggunaan chatbot telah mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu,
Pihak bank juga dapat melakukan analisa terhadap big data untuk mengenal perilaku konsumen sehingga dapat membuat dan menawarkan produk yang tepat untuk masing-masing nasabahnya. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Pak Immanuel Padolo. Terima kasih Pak Hidayat. Tapi selain impact positif, kita juga harus mengingat bahwa hal tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri. Berikut beberapa tantangan yang bisa timbul dari otomasi pekerjaan, analisis big data, dan interaksi dan layanan pelanggan. Pertama, pergeseran keterampilan yang ditimbulkan. AI akan mengambil alih pekerjaan yang sifatnya berulang. Ada tuntutan yang lebih besar bagi karyawan untuk memiliki keterampilan yang lebih kompleks. Artinya nih, karyawan dituntut untuk memiliki keterampilan interpersonal, kreativitas, dan pemecahan terhadap masalah yang kritis. Kedua, perubahan dinamika kerja. AI ini mempengaruhi cara karyawan bekerja. Beberapa pekerjaan yang diambil alih oleh AI akan sangat mengubah pola kerja tradisional. Penggunaan teknologi akan lebih banyak sehingga pekerjaan dituntut untuk lebih cepat, dan efisien. Ketiga, dampak terhadap lapangan pekerjaan. Meskipun otomasi telah mengurangi kebutuhan untuk beberapa pekerjaan tradisional, paradoksnya teknologi baru ini juga menciptakan peluang untuk pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Analisis data, spesialis keamanan cyber, dan ahli robotika adalah beberapa profesi yang muncul sejalan dengan perkembangan AI. Keempat, tantangan etika dan regulasi. Dengan AI muncul pertanyaan tentang tanggung jawab etika dan regulasi. Bagaimana kita mendefinisikan tanggung jawab ketika mesin membuat keputusan? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika AI melakukan kesalahan? Tantangan tersebut mengharuskan adanya orang atau pihak yang capable dan dapat mengontrol dan bertanggung jawab terhadap penggunaan AI. Jadi, akibat dari penggunaan AI ini pasti akan memberikan banyak perubahan yang dapat berdampak positif maupun menimbulkan tantangan baru. Perubahan ini memerlukan pemikiran strategis, adaptasi, dan pendidikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa dunia kerja tetap inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada manusia. Tapi di sisi lain, penggunaan AI ini juga bisa menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam bekerja. Sekarang saatnya kita melakukan pembahasan implementasi AI pada Human Capital Management. Salah satu contoh implementasi tersebut adalah analisis data human resource untuk pengambilan keputusan, di mana penggunaan analisis data dan artificial intelligence digunakan dalam meramalkan tren sumber daya manusia. Pengolahan talenta dan retensi karyawan ini berdasarkan manajemen kreatif jurnal yang diterbitkan oleh Alvina Dwi Suwandita, Fania Pijasari, Adinda Ekadiani Prasetyawati, Muhammad Isa Syori dari Universitas Trunojoyo Madura. Tapi biar lebih enak, kita bahasnya pakai bahasa Inggris ya, bersama teman saya, Pak Resigi. Okay, Panuel, thank you for the opportunity. Now we'll explain what's been told in the journal. In the realm of human resources, a revolution is underway. It's a transformation led by the power of data analytics and artificial intelligence, reshaping the future of work, the management of talent, and the retention of valuable employees. As we unpack the layers of this evolution, we see a pattern emerging, one where digitalization touches every phase of HR, enhancing decision-making, enriching talent management, and fortifying employee retention. The vision of AI in HR practices is proving indispensable. Operational efficiency is soaring, innovation is accelerating, and business are making sharper, more informed decisions. But beyond the buzzwords and the technological prowess lies the true art of HR, its people. With predictive analytics, HR professionals are no longer mere spectators to industry trends, but active forecasters, anticipating and shaping the workforce dynamics.
Leadership significance in this digital tide cannot be overstressed. It's the strong coordination between executive management and HR departments that forge effective organizational blueprints. Leaders now wield tools that offer transformative insights that bear the potential to elevate human resources from a supporting role to the main strategic protagonist. The employment life cycle too is undergoing a seismic shift. Recruitment and selection processes are now underscored by AI's analytic acumen, targeting not just skills and experience but also the potential for growth and alignment with corporate culture. AI's intervention means that talent management is increasingly about nurturing a workforce that is not just competent but also visionary and adaptable. As AI permeates the HR landscape, it brings forth not just opportunities but also challenges, ethical consideration, operational implication, and a need to balance the human touch with machine efficiency. It raises questions about bias, job security, and the essence of human judgment in the shadow algorithmic decisions making. The retention of employees, particularly those of the millennial generations, demands a workplace that is not only technologically advanced but also emotionally intelligent. A supportive work culture, opportunities for personal development, and a sense of belonging are what keep employees anchored to an organization. AI aids in creating such an environment, but it is the human intent behind its application that determines its success. Now we come to the conclusion. In conclusion, the integration of data analytics and AI into HR is not just about adopting new technologies, it's about embracing a new philosophy. A philosophy where data informs strategy, where AI empowers human potential, and where the future of work is not only envisioned but also meticulously crafted. It's a journey towards an enlightened HR era, one that champions diversity, encourages innovation, and values the irreplaceable human element at its core. Thank you. Now I will give it to Mrs. Jane to explain, to tell you the conclusion of all of our presentation. There you go, Mrs. Jane. Di era yang serba digital ini, manajemen sumber daya manusia menemukan kekuatan baru dalam analisis data dan kecerdasan buatan. Transformasi ini bukan lagi sekedar impian masa depan, ia telah menjadi kenyataan yang mengubah landscape pekerjaan, mengelola bakat, dan mempertahankan karyawan yang berharga. Kita menyaksikan bagaimana digitalisasi merangkul setiap aspek HR, memperkaya cara kita dalam pengambilan keputusan, mengoptimalkan pengelolaan talenta, dan memperkuat retensi karyawan. Dengan AI, kita memasuki babak baru di mana efisiensi operasional mencapai puncaknya, inovasi dipercepat, dan keputusan bisnis menjadi lebih tajam dan terinformasi. Namun, teknologi ini bukanlah inti sejati dari HR. Itu adalah orang-orangnya. Analitik prediktif telah mengubah profesional HR dari sekedar penonton menjadi peramal aktif yang dapat mengantisipasi dan membentuk dinamika tenaga kerja. Dalam arus digital ini, peran kepemimpinan menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Adalah koordinasi yang kuat antara manajemen eksekutif dan departemen HR yang menciptakan cetak biru organisasi yang efektif. Pemimpin kini dilengkapi dengan alat-alat yang memberikan wawasan transformatif, wawasan yang berpotensi mengangkat sumber daya manusia dari peran pendukung menjadi protagonis utama strategi. Kita juga menyaksikan pergeseran besar dari siklus kehidupan karyawan, proses rekrutmen dan seleksi kini diinformasikan oleh kecerdasan analitis AI yang menargetkan bukan hanya keterampilan dan pengalaman,
tetapi juga potensi untuk pertumbuhan dan keselarasan dengan budaya perusahaan. Intervensi AI berarti pengelolaan talenta kini lebih tentang memelihara tenaga kerja yang bukan hanya kompeten, tetapi juga visioner dan beradaptasi. Namun ketika AI meresap ke dalam landscape HR, ia tidak hanya membawa peluang bagi juga tantangan pertimbangan etis, implementasi, operasional, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan sentuhan manusia dengan efisiensi mesin. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bias, keamanan kerja, dan esensi penilaian manusia di tengah pengambilan keputusan yang didorong algoritma. Retensi karyawan khususnya dari generasi milenial menuntut tempat kerja yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga cerdas secara emosional. Budaya kerja yang mendukung kesempatan pengembangan pribadi dan rasa memiliki adalah apa yang membuat karyawan tetap berkomitmen dengan organisasi. AI berperan dalam menciptakan lingkungan seperti ini, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh niat manusia yang menerapkannya. Secara keseluruhan, integrasi analitik data dan AI ke dalam HR bukan hanya tentang penerapan teknologi baru, ini tentang penerimaan filosofi baru. Sebuah filosofi di mana data menginformasikan strategi, di mana AI memberdayakan potensi manusia, dan di mana masa depan pekerjaan tidak hanya dibayangkan, tetapi juga dirancang dengan hati-hati. Ini adalah perjalanan menuju era HR yang tercerahkan, yang mempromosikan keberagaman, mendorong inovasi, dan memuliakan unsur manusia yang tidak tergantikan di jantung. Masa depan human capital dengan integrasi AI tampaknya akan menjadi era di mana teknologi dan manusia bekerja sama dengan lebih harmonis. Meskipun ada tantangan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan AI, potensi keuntungannya bagi human capital sangat besar, dari efisiensi operasional hingga transformasi budaya kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang penggunaan analisis data dan AI dalam meramalkan tren sumber daya manusia, pengelolaan talenta, dan retensi karyawan. Sekian dan terima kasih.